Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah Isya rahimakumullah. Pertama sekali, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak kita diberikan nikmat rahmat-Nya, sehingga pada malam hari ini pun kita masih bisa menikmati salat Isya secara berjamaah, dan insya-Allah nanti kita melaksanakan salat tarawih. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kita bersyukur kepada Allah. Pada tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan. Karena sesungguhnya bulan Ramadan itu sangat berbeda dengan hari-hari biasa. Kalau pada hari-hari biasa itu disediakan juga pahala oleh Allah, ada tempat-tempat tertentu kita diberikan rahmat dan berkahnya, ada doa yang dimakbulkan di antara iqamah dan azan misalnya. Kita bangun di sepertiga malam terakhir kemudian sholat misalnya. Tetapi kaum muslimin ketahuilah, kalau di bulan Ramadan semua waktu, detik, menit dan sampai jamnya itu semua dipenuhi oleh rahmat dan keberkahan Allah, karena di sana ada pengampunan kepada kita. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira ma taqaddama min dzambi." Artinya, di siang hari kita berpuasa dengan sungguh-sungguh dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di siang hari. Ada satu lagi hadis yang mirip. Bunyinya, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira ma taqaddama min dzambi." Dan barang siapa, kata Rasul, yang menegakkan salat di malam hari di bulan Ramadan dengan ikhlas dan niatan mencari pahala, sebenarnya bahasa letterleknya itu adalah perhitungan. Imanan artinya dengan keimanan, ihtisaban artinya dengan penuh perhitungan. Tetapi para ulama menafsirkannya penuh perhitungan itu karena kita ingin sempurna mendapatkan pahala dari Allah, maka ditambahkan lagi dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di malamnya. Ketika kita berbuka puasa, kita mendapatkan rahmat. Disediakan waktu di situ untuk berdoa, karena di sana doa kita mustajab. Tetapi di malam sahurnya kita makan sahur, itu pun mendapatkan berkah dari Allah. Sampai-sampai hadisnya, di hadis sahih Bukhari dinyatakan, jangan sempat kita lalai untuk makan sahur. Kalau bisa dengan seteguk air pun lakukanlah makan sahur, karena di dalamnya ada keberkahan. Jadi tidak ada waktu lowong di dalam bulan Ramadan ini kemudian bisa kita sia-siakan, yang kemudian merugikan kita sendiri.
karena semua amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kaum muslimin, puasa kita itu sendiri walaupun diwajibkan oleh Allah, tapi itu peruntukannya untuk kita juga. Tidak ada satupun orang menjelaskan bahwa puasa itu dapat membahayakan kita, dapat membuat akhlak kita menjadi jelek. Tapi sebaliknya, puasa menurut kesehatan itu baik bagi kita. Menurut kepribadian psikologi juga mantap untuk kita, karena membuat kita tenang. Dalam penelitian psikologi, puasa itu penting. Diibaratkan seperti kuda liar. Kuda liar itu kaum muslimin ketika didapatkan di hutan, mereka itu sangat susah untuk dikendalikan. Ketika pertama sekali ditangkap, kakinya akan menerjang, mulutnya akan menggigit, dia akan melompat, merontak. Bagaimana cara menaklukkannya? Maka orang yang menaklukkannya sudah tahu bagaimana caranya. Dia tambat dulu, dia ikat dulu kuda itu, dia laparkan, dia puasakan. Setelah dia hitung waktunya bahwa kuda ini memerlukan makanan dan minuman, maka berlahan-lahan dia akan berikan kepada kuda itu. Walaupun pertama diberikan makanan dan minuman dia akan meronta, tetapi pada akhirnya kuda itu akan patuh kepada pemiliknya. Kuda itu akan mengikut seperti apa yang diinginkan oleh pemiliknya. Oleh karenanya jangan heran ketika ada sirkus, singa bisa diatur, harimau bisa dijinakkan. Itu semua karena pengaturan pola makan. Dipuasakan dulu harimau singanya. Ketika harimau singanya sudah membutuhkan makan, sangat haus dan lapar, diberikan sedikit demi sedikit, tapi dituntun dan diperintahkan. Maka singa, harimau ataupun binatang yang lebih ganas sekalipun bisa ditaklukkan oleh pawangnya. Itu semua kuncinya adalah pengendalian makanan dan minuman, atau bahasa agamanya puasa. Kaum muslimin, manusia itu lebih ganas daripada singa. Manusia itu lebih parah daripada harimau. Kalau hawa nafsunya dilepaskan, maka kalau singa hanya memakan buruannya, manusia memakan semuanya. Oleh karenanya, pentingnya puasa bulan Ramadan itu adalah pengendalian hawa nafsu, agar kita bisa menaklukkan diri kita sendiri. Bayangkan kaum muslimin, betapa banyak orang tergelincir. Derajatnya sudah dimuliakan Allah, tetapi ketika hawa nafsunya tidak bisa dikelola, maka dia tergelincir ke lembah kehinaan. Maka tepatlah kata Allah dalam Al-Quran, "Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa." Barang siapa yang berbuat lebih, dia manusia yang berbuat lebih daripada biasanya, kemudian dia sangat-sangat bertujuan kepada dunia saja, maka kata Allah, fa innal jahima hiyal ma'wa, nerakalah tempat kembalinya. Sebaliknya kata Allah, faman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sebaliknya, orang yang takut akan kebesaran Tuhannya, dengan itu dia kemudian mengendalikan hawa nafsunya, maka surgalah tempat kembalinya. Jadi mengendalikan hawa nafsu ini, itu menunjukkan kemana kita nanti. Kalau orang yang pandai mengontrol hawa nafsunya dan dia mengikuti apa yang diperintahkan dan dilarang Allah, maka dia akan memasuki surganya Allah. Tetapi barang siapa yang kemudian dia tidak bisa mengelola hawa nafsunya, maka dia akan dijerumuskan Allah ke dalam neraka Jahannam. Ini sudah pernah terjadi pada masa Nabi Yusuf.
Nabi Yusuf dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wa ma ubari'u nafsi, innan nafsa la'amaratun bisu." Ketika digoda, Nabi Yusuf berkata, "Aku tidak berlepas diriku dari kesalahan, tetapi sesungguhnya nafsu itu bisa menjerumuskanku kepada kemaksiatan." Maka Nabi Yusuf berlari menjauh dari godaan itu. Maka yang sobek itu punggungnya, baju di punggungnya. Kadang-kadang kita sekarang sudah salah. Gak apa-apa itu, makai di tahan ngaku di. Berdua-duaan. Makanya sangat dilarang dalam Islam berdua-duaan dengan lawan jenis, walaupun itu santrinya, walaupun itu gurunya, walaupun itu pimpinannya, walaupun itu sudah tua. Kita bagaikan magnet dua kutub, negatif dan positif. Ketika berjumpa maka dia akan saling tarik menarik. Maka hindari. Nabi Yusuf menghindari mengelola hawa nafsunya dengan berlari menjauhi apa yang menggodanya. Kaum muslimin sidang jamaah Isya rahimakumullah, kita bersyukur dengan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosa kita di bulan Ramadan, bukan yang termasuk dalam golongan yang kata Rasulullah sangat rugi orang yang masuk Ramadan kepadanya, tetapi ketika Ramadan pergi, tetapi dia tidak diampuni karena berada dalam Ramadan itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.